Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil izzil majid wal batashil syadid al mubdi'il mu'id al fa'ali lima yurid al muntaqimi mimman asahu bin nari ba'da al indari biha wal wa'id al mukrimi liman khafahu wattaqahu bidarin lahum fiha min kulli khairin mazid. فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلكم فريقين فمنهم شقي ومنهم سعيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أحمده وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد وأشكره ونعمه بالشكر تدوم وتزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا كفو ولا عدل ولا ضد ولا نضيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد السائي بالنصح للقريب والبعيد المحذر للأصاة من نار تلظى بدوام الوقيد المبشر للمؤمنين بدار لا ينفد نعيمها ولا يبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة لا تزال على كر الجديدين في تجديد وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk agar supaya mereka mengenal Allah, beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah, takut dan khawatir akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menerangkan berbagai bukti dan bentuk keagungannya, kebesaran dan keperkasaannya, agar supaya memberikan rasa takut ke hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan kerasnya siksaannya dan kengerian neraka terhadap siapa yang bermaksiat, agar supaya mereka bersegera dengan amalan yang salih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengulangi penyebutan tentang neraka dan apa yang Allah siapkan di neraka tersebut berupa siksaan, kengerian, dan apa yang terkandung di dalamnya berupa makanan yang pahit, berduri, dari belenggu-belenggu, air yang mendidih, dan selainnya dari hal-hal yang dahsyat dan perkara yang sangat besar yang mengharuskan seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan akan dahsyatnya neraka ini. Allah berfirman, "Fandartukum naran talazza." Aku ingatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar." Sungguhnya neraka itu salah satu dari kejadian dahsyat, peringatan bagi seluruh manusia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, At-Tayalisi, Al-Hakim dan selainnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Yaqulu, "Andartukumun nar, andartukumun nar. Hatta law anna rajulan kana bis-suq لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه
Kata Nu'man, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Saya peringatkan kalian dari neraka. Saya peringatkan kalian dari neraka. Dengan suara yang keras beliau ucapkan. Hingga andai kata seorang berada di pasar, dia akan mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari tempatku berdiri ini. Sampai saking kerasnya beliau meneriakkan hal itu, ada kain berada di bahu beliau, jatuh di kedua kakinya. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan neraka itu bagaimana panasnya, bagaimana luapannya. Dan Allah sifatkan bagaimana makanan dan penduduk penghuninya. Allah terangkan belenggu dan berbagai kengeriannya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal yang panas sekaligus hal yang terdingin di dalamnya. Dan diterangkan dari rantai-rantai pakaian-pakaian yang sangat mengerikan di dalam neraka tersebut. Seluruh hal itu adalah seruan kepada hamba agar supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya dan bersegera menuju kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat ke dalam sejarah para ulama as-salaf dan sebelumnya dia memeriksa ke dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang neraka tersebut membuat orang-orang yang berilmu itu semakin giat beribadah kepada Allah, semakin membuat mereka bersemangat mendekatkan dirinya kepada Allah, dan membuat mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Siapa yang takut kepada kedudukan Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Dan ini dari salah satu keutamaan seorang punya rasa takut kepada Allah. Bila ia memiliki rasa takut kepada kedudukan Allah, maka diberikan untuknya 2 surga. Dan 2 surga ini surga yang teratas. Karena di surah Ar-Rahman diterangkan 2 surga, kemudian ada lagi 2 surga di bawahnya. Dan 2 surga yang pertama dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Mendapatkan 2 surga. Dan makna dia takut kepada kedudukan Rabb-Nya ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir dengan 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, dia takut akan kebesaran Allah, keagungannya, dan dahsyatnya siksaannya. Dan makna yang kedua, dia takut kepada kedudukan Rabb-Nya adalah dia takut ketika dia berdiri di depan Allah, mempertanggungjawabkan segala amalannya dan segala yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Itu adalah saat yang sangat dahsyat bagi hamba. Dia berdiri di depan yang menciptakannya, berdiri di depan Allah yang maha perkasa, maha menghitung setiap yang kecil dan besar dari amalannya, dan maha memberikan hukuman dan balasan yang setimpal sesuai dengan perilakunya. Dia berdiri di depan Allah. Maka tatkala dia takut akan hal tersebut, maka inilah yang dijanjikan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu min Allah azza wa jal. Wa kullu qalbin laysa fihi khawfullah fa huwa qalbun kharib. Dasar segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah takut kepada Allah. Dasar segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah takut kepada Allah. Setiap hati yang tidak ada rasa takut di dalamnya, maka itu adalah hati yang rusak. Itu adalah hati yang rusak. Maka
Demikianlah dari keindahan seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaan siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib. Bil ghaib diartikan dikala gaib, dikala tidak ada yang menyaksikannya. Dia sendiri pun dia tetap takut kepada Rabbnya. Karena sebagian manusia, banyak dari kita, dia takut kepada Allah kalau ada yang menyaksikannya, ada yang melihatnya. Tapi kalau dia bersendirian, dia langgar dari larangan-larangan Allah. Seakan-akan tidak ada mata Allah yang memandangnya. Seakan-akan tidak ada Allah yang mengawasi segala gerak-geriknya. Iya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib. Bisa juga diartikan sungguhnya orang yang takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah, walaupun dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi tetap dia beriman dan takut kepada Allah. Menunjukkan bagusnya dari keimanannya, kuatnya dari keilmuannya. Maka dikatakan lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Takut kepada Allah ini adalah sebab digugurkannya dosa-dosa. Sebab pengampunan untuk seorang hamba dan sebab pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan akan pentingnya takut kepadanya, dan itu adalah sifat orang-orang yang berilmu. Allah menegaskan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena itu kaum muslimin dan muslimat, wahai hamba-hamba Allah, Allah telah berfirman, fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Takutlah kalian semua kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Perhatikan, takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Didahulukan penyebutan manusia sebelum batu. Karena itu, karena manusia adalah bahan bakar utama di dalam neraka tersebut. Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Dan ini diantara manfaat seorang banyak mengingat neraka, agar supaya dia menjaga dirinya pada setiap saat dari neraka itu, dan menjaga keluarganya dari api neraka. Bagaimana cara dia menjaga keluarganya dari api neraka? Salah satu pokoknya, kata Ali bin Abi Thalib, allimuhumul khair. Ajarkan kepada keluarga kalian, kepada anak-anak kalian ilmu tentang kebaikan, supaya mereka dengan ilmu itu menghindarkan dirinya dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijara, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilab. Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat bengis dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah malaikat itu bermaksiat kepada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan tentang neraka itu, bagaimana neraka itu dahsyatnya terhadap penghuninya. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Mereka di dalam neraka mendapatkan lapisan-lapisan dari neraka tersebut dari atas mereka, dan juga lapisan-lapisan neraka dari bawah mereka.
Demikianlah Allah membuat hamba-hamba itu takut. Karena itu wahai para hambaku, hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Neraka ini ya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, innaha la ihdal kubar. Sungguhnya dia adalah salah satu peristiwa yang sangat dahsyat. Nadhiran lil bashar. Peringatan untuk seluruh manusia. Liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau ingin mundur. Hidup ini tidak ada yang bernama berhenti. Hidup ini kalau tidak maju berarti dia mundur. Yang diperingatkan akan neraka, dahsyatnya, kengeriannya, agar supaya seorang hamba selalu mengambil persiapan di dalam hidupnya, selalu maju ke depan, selalu berarah kepada hal yang lebih baik, menjadikan harinya lebih baik daripada hari kemarinnya, dan hari esoknya lebih baik daripada hari itu. Demikianlah harusnya setiap mukmin dan mukminah di dalam mempersiapkan dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kita untuk mencermati penciptaannya agar supaya tumbuh rasa takut di dalam diri. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih-gantian siang dan malam terdapat ayat-ayat, tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang berfikir. Siapakah mereka ini? Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring, dan mereka selalu bertafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi. Iya. Selalu berfikir akan penciptaan langit dan bumi, penciptaan dirinya sendiri. Hasilnya apa? Mereka berkata, Rabbana wahai Rabb kami, ma khalaqata hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Kehidupan ini tidak sia-sia. Tidak begitu saja berjalan kemudian tidak ada hisab di belakangnya. Ada perhitungan di belakangnya. Karena itu kita memohon subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah. Jagalah kami dari siksaan api neraka. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berlaku zalim. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berlaku zalim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat orang-orang yang bertakwa yang dijamin dengan surga dan diberikan ridha dari Allah, disifatkan alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan ibadur rahman, hamba-hambanya yang dipuji di dalam surah Al-Furqan. Di antara sifat mereka, alladzina yaquluna rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari siksaan api neraka jahannam ini. Sungguhnya siksaannya adalah hal yang sangat merugikan, membawa kebinasaan. Sungguhnya neraka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal dan jelek-jelek tempat kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana harusnya kehidupan seorang mukmin itu. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharap rahmatnya dan takut dari siksaannya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang sifat orang yang beriman, walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu merasa kasihan terhadap dirinya kalau dia mengingat adat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqami
dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Surga itu adalah bagi siapa yang takut kepada kedudukanku dan dia takut kepada ancamanku. Dan di surga, penduduk surga menghadap sebagian mereka kepada sebagian yang lain, saling bertanya. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samun. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain di surga, saling bertanya, apa sebabnya kalian masuk ke surga? Maka mereka menjawab, dulunya kami, ketika kami berada di tengah keluarga kami di dunia, kami adalah orang-orang yang selalu kasihan terhadap diri kami. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dijaga dari siksaan neraka yang penuh dengan racun. Berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, sepantasnya lah bagi orang yang tidak pernah bersedih untuk khawatir dia menjadi penghuni neraka. Karena Allah berfirman tentang penduduk surga, alhamdulillahilladzi adhaba anna al-hazan. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Jadi penduduk surga itu pernah tertimpa kesedihan di dunia, sehingga ketika dia masuk ke surga dia puji Allah yang menyirnakan segala kesedihannya. Maka kata Ibrahim At-Taimi, siapa yang tidak pernah bersedih, sudah sepantasnya dia bukan penduduk surga, menjadi penduduk neraka. Sebagaimana beliau berkata, wa yambagi liman lam yashfaq, dan harusnya bagi siapa yang tidak pernah takut kasihan terhadap dirinya akan pedihnya api neraka, ayya khafa alla yakuna min ahli jannah. Harusnya dia khawatir jangan sampai dia bukan penghuni surga. Karena Allah berfirman, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Karena diterangkan tentang penghuni surga, mereka berkata, dulunya kami di tengah keluarga kami adalah orang-orang yang kasihan terhadap diri kami, khawatir terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di negeri akhirat kebaikan, wa qina adzaban nar, dan jagalah kami dari api neraka tersebut. Iya. Api neraka ini tentang dahsyatnya, kekhawatiran terhadap api neraka tersebut, ini adalah akhlak dan sifat para nabi dan para rasul. Iya. Karena itu Allah sifatkan mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi itu mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, selalu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Iya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang mulia. Dan dia terbagi dua. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah, kadar tambahan. Takut yang merupakan wajib adalah rasa takut yang membawanya untuk menunaikan kewajiban dan meninggalkan hal yang diharamkan. Maka dia wajib selalu memperbaiki dari rasa takut yang seperti ini. Mempelajari bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia selalu menunaikan kewajibannya, meninggalkan apa yang dia larang. Iya. Dan rasa takut kadarnya adalah kadar kesempurnaan untuk seorang hamba. Membuat dia semakin banyak menambah ibadah yang sunnah. Dari solat-solat nafilah, ibadah-ibadah yang disunnahkan, puasa yang disunnahkan, dan selainnya dari hal-hal yang membuatnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih memperbanyak kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari dahsyatnya rasa takut
para ulama as-salaf terdahulu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Mereka banyak mengingat tentang neraka. Bahkan sebagian dari mereka ada yang lebih banyak mengingat neraka daripada mengingat surga. Dan ini kedudukan memang karena rasa takut dan rasa harapan harus selalu seimbang di dalam diri. Rasa takut yang tidak membuat seorang hamba itu termotivasi melakukan kebaikan, tidak berharap kepada surga, itu bukan rasa takut yang terpuji. Tapi itu adalah rasa takut yang sifatnya putus asa. Iya. Tapi rasa takut yang baik adalah rasa takut yang membuatnya semakin termotivasi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian dari ulama ada yang apabila membaca sebagian ayat ia menangis dan meraung-raung di belakangnya, mengingat dahsyatnya kejadian. Ada yang membaca ayat sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Kami akan berkonsentrasi terhadap kalian, wahai jin dan manusia. Perhatikan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pandangan khusus terhadapmu, menghisap segala yang engkau lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal tersebut. Dan ketika dia baca ayat yursalu alaikum asywadun min nar wa nuhasun fala tantasiran, telah dikirim kepada kalian wahai jin dan manusia dari lelehan api neraka itu dan dari timah-timahnya, maka tidak ada yang bisa menolong kalian berdua. Dan ketika dia membaca wa yatufuna bainaha wa baina hamimin an, mereka berputar di sekitarnya dan di sekitar air yang mendidih. Maka sebagian dari ulama ini ia pun menangis sampai dia pingsan karenanya. Dan pernah suatu hari dibacakan kepada Ibnu Wahab firman Allah Subhanahu wa taala, wa id yatahajjuna finnar, dan ketika mereka berdebat di dalam neraka, maka beliau pun jatuh. Ya. Beliau pun jatuh padahal beliau di kamar mandi mendengar ada orang yang membaca ayat tersebut. Saking kuatnya rasa takut mereka kepada Allah, mereka membayangkan bagaimana penduduk neraka itu. Iya. Saling dari siksaan yang menimpa mereka di dalam neraka, mereka saling melaknat kepada sebagian yang lainnya. Ya. Saling melaknat kepada sebagian yang lainnya. Dan di antara sebagian ulama as-salaf, ada yang apabila melihat neraka, melihat api di dunia, berubah warna kulitnya, berubah keadaannya, memerah mukanya, sampai diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa Umar bin Khattab kadang dinyalakan untuk beliau api, maka beliau dekatkan tangannya ke api di dunia itu, dan beliau berkata, wahai ibn Al-Khattab, wahai anaknya Al-Khattab, hallaka ala hadha sabrun, apakah engkau punya kesabaran untuk menahan api neraka ini? Iya. Maka api neraka atau api di dunia ini mengingatkan seorang hamba akan api yang berada di dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api di dunia sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Api yang berada di dunia ini itu adalah peringatan akan api yang berada di neraka. Api yang ada di dunia ini panasnya itu adalah 1/70 dari api yang berada di neraka. Dan satu api yang ada di dunia ini, waliyadzubillah, sudah cukup untuk menghancurkan dan membakar hingga menyirnakan manusia tersebut. Kira-kira bagaimana dengan api yang berada di neraka? Di antara para ulama, ada yang karena takutnya kepada neraka membuatnya tidak bisa tidur. Disebutkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau apabila naik ke tempat tidurnya, beliau seakan-akan kacang di atas gorengan, tidak pernah menetap. Iya. Dan beliau berkata, Allahumma inna dzikra jahannam la yad'uni an anam. Ya Allah, sesungguhnya mengingat neraka jahannam ini tidak bisa membuat saya tidur. Maka beliau pun berdiri ke tempat solatnya, kemudian melakukan solat.
menghadap ke kiblat. Dan sebagian dari ulama adalah Tawus bin Kaisan. Sudah dihamparkan tempat tidurnya. Kemudian beliau berbaring di atasnya. Namun seperti kacang di atas penggorengan, tidak bisa tidur. Maka beliau berdiri ke tempat salatnya lalu beribadah kepada Allah hingga masuk waktu subuh. Dan beliau berkata, Tayyara dzikra jahannam naumal abidin. Sesungguhnya mengingat neraka jahannam ini telah menerbangkan tidurnya orang-orang yang beribadah. Iya. Dan adalah Malik bin Dinar, salah seorang ahli ibadah, pernah ditegur oleh putrinya. Iya. Atau ditegur oleh salah seorang dari kerabatnya. Ya abati malaka la tanam. Atau Ar-Rabi bin Khaitham, salah seorang ahli ibadah, pernah ditegur oleh putrinya. Ya abati malaka la tanam wan nasu yanamun. Wahai ayahku, kenapa engkau tidak tidur? Padahal manusia semuanya tidur. Maka beliau berkata, Innan nara la tada'u abaka yanam. Demikianlah kadang mengingat api neraka itu di hati orang-orang yang salih selalu memberikan kekhawatiran, membuat mereka semakin beramal dan semakin mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mengingat tentang neraka ini adalah hal yang penting di dalam kehidupan, supaya membuat hati itu lembut, membuat hati itu mudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kebesarannya, membuat hati itu bersemangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersiap untuk kehidupan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Iya. Dari keindahan di dalam syariat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tara a'yunuhumun nar." Ada 3 orang yang mata mereka tidak akan melihat ke neraka pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Yang pertama, ainun bakat min khasyiatillah, adalah mata yang selalu berlinang karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun harasat fi sabilillah, dia adalah mata yang terjaga, begadang, berjaga-jaga di jalan Allah. Wa ainun ghaddat an maharimillah, dan mata yang ketiga tidak disentuh oleh api neraka adalah mata yang menahan dari melihat apa yang diharamkan. Dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang Allah teduhi di bawah teduhan arsy-Nya. Pada hari kiamat tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Bisa dibayangkan di hari yang dahsyat tersebut, tatkala kita semua dibangkitkan dari alam kubur dengan segala kedahsyatannya, dan manusia dalam keadaan panik, penuh kegelisahan, semuanya berkumpul di padang mahsyar, di atas bumi yang telah diganti, hamparan yang luas, berkumpul seluruh makhluk, jin dan manusia dari awal hingga akhirnya, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum berkhitan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Tidak ada kesempatan untuk saling melihat, saking dahsyatnya hari itu. Tidak ada lagi seorang anak yang ingat kepada ayahnya dan ibunya. Tidak ada orang tua yang memikirkan anaknya. Tidak ada lagi suami yang mencari istrinya. Jangankan mereka, para nabi dan para rasul berkata, nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Kejadian yang sangat dahsyat. Satu hari pada hari kiamat, disebut di dalam Al-Quran, ada yang seperti 1000 tahun. Dari yang satu hari seperti 50.000 tahun. Matahari didekatkan di atas kepala. Dalam hadis disebut hanya sejarah 1 mil. Ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Ada yang mengatakan 1 mil, 1 telapak tangan jarum, seukuran telapak tangan. Iya. Dan yang mengatakan 1 mil, ukuran mil yang kita kenal, jarak 1,8 kilo. Apakah mil darat ataupun mil laut, ya ukuran yang dikenal. Ya. Anggaplah mil paling jauhnya 1,8 kilo. Matahari sedemikian jauhnya di hari ini, kita berada di bawah teriknya, sudah cukup untuk membuat kita binasa. Apabila selalu berada di bawah teriknya, apalagi di padang mahsyar yang dahsyat itu. Matahari dekatkan di atas kepala,
Tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dituduhi oleh Allah? Maka manusia beraneka ragam. Ada yang dituduhi di bawah tuduhan arsy Allah. Ada yang dituduhi oleh amalannya sehingga dia tidak berkeringat. Ada yang berkeringat tapi keringatnya hanya menutupi mata kakinya. Ya, hari ini kalau kita berkeringat, sedahsyat apapun keringat itu masuk ke tanah. Ya. Hanya membasahi saja. Dan ini keringatnya sampai ke mata kaki. Ada yang berkeringat sampai ke lututnya. Ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya. Ada yang berkeringat sampai ke dadanya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Ditenggelamkan oleh keringatnya. Maka pada hari yang dahsyat tersebut, Rasulullah SAW kabarkan ada 7 golongan dituduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tuduhan arsy-Nya. Hari tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dituduhi siapa? Iya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'aina. Seorang lelaki dia mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah kedua air matanya. Dia ingat akan keagungan dan kebesaran Allah. Dia ingat akan anugerah dan kesempatan yang Allah berikan untuknya. Dia ingat diberi kesempatan sebagai seorang muslim yang dengan keislamannya itu adalah jalannya untuk meraih surga. Tidak semua orang dijadikan muslimin di atas muka bumi ini. Tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua dari makhluk yang ketika diciptakan berada di tengah kegelapan, tidak semua yang tertimpa oleh cahaya. Maka di tengah kesendirian, ia mengingat dari kebesaran Allah, dari nikmat Allah, mengingat dari siksaan Allah, mengingat dari besarnya dan dahsyatnya neraka, maka berlinanglah air matanya. Inilah seorang hamba yang dituduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tuduhan arsy-Nya pada hari kiamat. Iya. Dan dari rasa takut para sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau nada munadin minas sama." Andai kata ada yang meneriakkan, mengumumkan dari langit, "Ayyuhan nas, innakum dakhilunal jannata kullukum illa rajula, la khiftu an akuna anahu." Kata Umar, andai kata ada yang meneriakkan dari langit, "Wahai sekalian manusia, semua dari kalian masuk surga kecuali satu orang." Maka Umar bin Khattab berkata, "Saya khawatir satu orang itu adalah saya." Perhatikan dari kekhawatiran para sahabat. Orang-orang yang sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Tapi bersamaan dengan itu, mereka punya rasa khawatir yang sangat besar. Rasa khawatir yang sangat besar. Dan ini berbeda dengan banyak dari kita yang seakan-akan tidak ada kehidupan negeri akhirat. Seakan-akan tidak ada kematian yang datang. Seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban di belakang dari kehidupan tersebut. Iya. Dan disebutkan oleh sebagian ulama dari Al-Hasan Al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz bahwa dua orang ini sangat besar rasa takutnya kepada Allah. Sampai seakan-akan neraka itu kayaknya tidak diciptakan kecuali untuk membuat mereka berdua takut. Tiap kali dibacakan ayat tentang neraka, maka tampak sekali takut mereka. Tampak sekali bagaimana rasa takut yang menghampiri mereka. Dan inilah keadaan dari para ulama, orang-orang yang mengerti tentang Allah, mengerti tentang kebesaran Allah. Sampai di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "Lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andai kata kalian menyaksikan apa yang saya lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau saksikan?" Kata Nabi, "Ra'aitul jannata wan nar." Aku telah melihat surga dan neraka. Iya. Perhatikan bahasanya, akan sedikit kalian tertawa dan banyak menangis. Menunjukkan neraka lebih dahsyat, lebih mengkhawatirkan. Dan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril,
Ya, malila ara Mikail dhahikan qat. Wahai Jibril, kenapa saya sama sekali tidak pernah melihat Mikail itu tertawa? Tidak pernah Mikail tertawa. Kalau berjumpa dengan Mikail, Nabi tidak pernah melihat Mikail tertawa. Dia tanya kepada Jibril, maka Jibril menjawab, ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Sungguhnya Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak neraka jahanam telah diciptakan. Semenjak neraka jahanam telah diciptakan. Maka gambarkanlah setiap dari kita apabila dia telah berdiri di depan Allah di keadaan yang dahsyat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung bagaimana manusia berdiri di depannya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Dan didatangkanlah neraka jahanam pada hari itu. Di pada mahsyar neraka jahanam didatangkan. Dan pada waktu itu manusia baru mengingat, baru mereka sadar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna lahu dzikra." Apalagi gunanya dia mengingat? Yaqulu, dia berkata, wahai andai kata saya di kehidupan duniaku, saya telah mengedepankan sesuatu, berbuat dari amalan salih. Baru dia menyesal. Iya. Dan itulah setiap dari manusia yang keluar ruhnya, dia pasti menyesali kehidupannya. Kalau dia adalah orang yang salih, dia akan menyesali kenapa kehidupannya tidak dia gunakan sebaik mungkin. Dan dia gunakan semaksimal mungkin. Apalagi kalau dia adalah orang yang tidak salih. Orang-orang yang bergelimang dengan penyimpangan, kurang rasa takutnya kepada Allah. Seakan-akan dia merasa aman dari adab dan makar Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hendaknya diketahui oleh seorang hamba betapa dahsyatnya neraka ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa burrizatil jahimu lil ghawin." Telah ditampakkan neraka jahanam bagi al-ghawin, orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra, yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara." Apabila datang hari kiamat dengan kejadiannya yang sangat dahsyat itu, maka manusia pun mengingat apa yang dia lakukan. Pada hari itu neraka jahanam ditampakkan bagi seluruh orang yang melihatnya. Bagi seluruh orang yang melihatnya. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kuntum fi ghaflatin min hadza, fakashafna 'anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid." Sungguh kalian dulu di kehidupan dunia lalai dari kehidupan ini, lalai dari api neraka ini. Maka pada hari ini kami singkap penutup itu dari kalian, dan pandangan mata kalian sangatlah tajam. Pandangan mata kalian sangatlah tajam. Dan di dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman." إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman, Rabbnya langsung berbicara kepadanya pada hari kiamat. Tidak ada antara dia dan antara Allah penerjemah. Tidak ada ahli bahasa. Langsung dia berbicara kepada Allah. Maka dia lihat ke sebelah kanannya. Dia hanya melihat amalannya yang pernah dia lakukan. Dia lihat ke sebelah kirinya. Dia hanya melihat amalan yang pernah dia lakukan. Dan dia melihat ke depannya. Dan di depannya adalah neraka jahanam. Karena neraka jahanam didatangkan pada hari kiamat dari depan. Dan disifatkan bagaimana neraka jahanam itu. Ketika didatangkan,
dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70,000 zimam. Ma'a kulli zimam 70,000 malakin yajurrunaha." Akan didatangkan hari kiamat, akan didatangkan neraka jahannam pada hari kiamat, dan dia memiliki 70.000 tali yang menariknya. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Iya. Dan malaikat yang menariknya ini kita tidak tahu bagaimana besarnya malaikat tersebut. Jibril saja sayapnya sudah menutupi ufuk. Iya. Sudah menutupi ufuk. Di antara malaikat yang paling besar adalah malaikat yang menyandang arsy Allah. Nabi bercerita tentang malaikat itu dari bahunya. Ya, bahunya saja, bahu kanannya perjalanan 500 tahun. Dan ini ditarik tiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Kali 70.000 tali. Demikian dahsyatnya neraka jahanam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana kemurkaan neraka jahanam, kemarahannya dan golakannya ketika sudah melihat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila neraka jahanam sudah melihat mereka dari kejauhan, maka terdengar dari neraka jahanam itu kemarahan yang sangat dahsyat, golakan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha shaqiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir." Apabila mereka telah dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, maka mereka mendengar dari neraka jahanam tersebut golakan, dan ia terus mendidih. Hampir saja neraka itu terbelah-belah karena kemurkaannya, kemarahannya. Jadi neraka disifatkan dengan kemarahan. Iya. Dan neraka disifatkan bisa berbicara. Dan neraka disifatkan kadang keluar darinya leher, memiliki 2 mata, 2 telinga, dan menyiksa sebagian orang yang berada di dalam neraka. Iya. Setiap kali ada satu golongan yang dilemparkan, maka penjaga neraka bertanya kepadanya, ya, berkata kepada mereka, menghinakan mereka, "Bukankah telah datang kepada kalian seorang Rasul, memberikan peringatan, kenapa kalian tidak pernah ingat ketika kalian masih berada di dunia?" Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha tarmi bi syararin kal qasar, ka'annahu jimalatun sufur." Sungguhnya neraka jahanam itu melemparkan bola-bola api yang sangat dahsyat seperti istana, bagikan unta-unta yang sangat besar. Iya. Karena itu, wahai sekalian manusia, hamba-hamba Allah, kita semua anak Nabi Adam, dicipta dari tanah. Kita semua akan kembali kepada tanah dan dibangkitkan dari tanah itu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk neraka itu isinya adalah jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati, tidak dipakai berfikir. Punya mata, tidak dipakai melihat, mengambil pelajaran. Punya telinga, tidak dipakai mendengar. Mereka inilah seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Iya. Karena itu, seorang hamba yang berakal ingin diberi kedudukan yang baik, dia gunakan hatinya untuk berakal, berfikir. Dia gunakan matanya mengambil pelajaran, dia gunakan telinganya mendengar dari kisah-kisah yang menimpa manusia, agar supaya dia takut kepada Allah, bersiap untuk menghadapi hari kemudian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu
bahwa sungguh kami akan memenuhi neraka Jahannam itu dari jin dan manusia. Iya. Dan neraka Jahannam harus penuh, tidak bisa tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti." Hari tatkala kami berkata kepada Jahannam, "Belumkah kamu penuh?" Maka neraka Jahannam berkata, "Hal mim mazid." Apakah ada tambahan lagi? Terus dia berkata, "Apakah ada tambahan lagi?" Iya. Sampai disebutkan dalam hadits riwayat Muslim, "Walikulli wahidatin minkuma mil'uha." Setiap dari kalian berdua, wahai neraka dan sorga, setiap dari keluar harus penuh. Faman nar fala tamtaliu hatta yada'u Allah tabaraka wa ta'ala rijlahu taqulu qad. Adapun neraka, maka dia tidak akan penuh sampai Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya pada neraka itu. Maka neraka pun berkata, "Cukup, cukup, cukup." Iya. Maka pada saat itulah dia penuh. Sebagian dari neraka itu menyempit, kemudian menyentuh kepada sebagian yang lainnya. Iya. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang pun. Adapun sorga itu setelah penghuninya masuk ke dalamnya, masih saja lebih luas sorga itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan dari penghuni-penghuni sorga yang memenuhi sorga tersebut. Iya. Kemudian perlu diketahui bahwa neraka itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Sebagaimana sorga bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat, demikian pula neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya kaum munafikin berada di dalam lapisan neraka yang paling bawah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, falabi'sa mathwal mutakabbirin." Masuklah kalian ke dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali orang yang sombong. Jadi disebutkan dari sejelek-jelek, menunjukkan ada tingkatan. Dan di dalam neraka, "Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddada." Mereka terkurung di dalam api seperti tembok-tembok tiang-tiang yang mengitarinya. Iya. Dan neraka itu dalamnya sangat jauh sekali. Pernah membayangkan dalamnya neraka Jahannam? Dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu di dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Maka Nabi bertanya kepada kami, "Tahukah kalian apa yang jatuh itu?" Kata para sahabat, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kata beliau, "Hada hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifan. Fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha." Itu adalah sebuah batu. Suara itu adalah suara sebuah batu yang dilemparkan dari atas neraka. Iya. Semenjak 70 tahun yang lalu dilemparkannya. Terus dia turun ke bawah dan baru sekarang tiba di dasarnya. Baru tiba di dasarnya. Perhatikan bagaimana dahsyatnya neraka ini. Adapun dahsyatnya panas neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari panasnya api neraka. Jangan ada yang membayangkan bagaimana dahsyatnya. Di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, neraka mengadu kepada Rabbnya. Faqalat ya Rabbi akalat ba'di ba'dha. Neraka mengadu kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya sebagian dari diriku telah memakan sebagian yang lainnya." Saking dahsyatnya golakan di dalam neraka Jahannam itu. Iya. Fanafisni, maka izinkan saya untuk bernafas. Neraka minta izin untuk bernafas. Ya. Agar supaya dengan nafas tersebut, ya, berkurang, tidak saling memakan di dalam neraka tersebut. Maka diizinkan untuk neraka 2 nafas. Nafas di musim panas dan nafas di musim dingin. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di musim panas yang paling panas yang kalian rasakan, itulah nafasnya di musim panas. Dan di musim dingin yang paling dingin, itulah nafasnya neraka yang disebut zamharir. Sebab di dalam neraka, ya, dari dahsyatnya, bukan hanya disebutkan panasnya. Tidak hanya disebutkan panasnya.
Tapi disebutkan juga dingin yang sangat dingin berada di dalamnya. Dikumpulkan antara dua siksaan yang berpasangan, yang menghancurkan manusia di dalamnya. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi SAW bersabda, Narukum hadhihi mimma yuqadu bani Adam, juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian pakai ini, yang dipakai oleh anak Adam, itu adalah 1/70 dari panasnya api neraka jahannam. Dianggap sebagai 1/70. Dan itu sudah cukup untuk menghancurkan seorang hamba. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dahsyatnya neraka tersebut. Iya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, nanti kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Setiap kali kulit mereka itu gosong, matang, diganti lagi dengan kulit baru, supaya mereka merasakan siksaan. Iya. Jadi kulit terbakar, setelah itu diganti lagi dengan kulit yang baru. Iya. Dia tadinya dibakar sampai kelihatannya hampir mati, dihidupkan lagi. Tidak ada dikenal di situ kehidupan, tidak pula dikenal kematian. Mereka antara hidup dan mati di dalam neraka jahanam tersebut, waliyadzubillah. Iya. Dan neraka inilah yang dikatakan yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Iya. Allah berfirman, mereka akan menyaksikan neraka jahanam itu pada hari kiamat. Waktu itu seorang yang mujrim berangan-angan, andai kata dia bisa menebus siksaan pada hari itu, dia tebus dengan anak-anaknya, dia tebus dengan istrinya, dia tebus dengan saudaranya, dia tebus dengan segala yang dicintai di atas muka bumi, agar supaya dia diselamatkan. Tapi Allah berfirman, kalla, sekali-sekali tidak akan terjadi tebusan itu. Dan tidak mungkin mereka membayarnya. Sesungguhnya neraka itu adalah lava, api yang menyala-nyala, nazza'atul lisyawa, yang membuat hamba itu terpanggang di dalamnya, lepas dari kulitnya. Tad'u man adbara wa tawalla, yang menarik siapa saja yang berpaling dan mundur ke belakang. Iya. Kemudian neraka ini warnanya, apinya sangatlah hitam. Apinya sangatlah hitam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, atarawunaha humra kanarikum hadhihi lahiya ashaddu sawadan minal qar. Apakah kalian menyangka bahwa api neraka jahanam merah seperti api kalian ini? Kata Abu Hurairah, sungguh api di neraka jahanam itu lebih hitam daripada ter. Lebih hitam daripada ter. Dan di dalam neraka jahanam, penghuninya dibelenggu dengan berbagai belenggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira." Sesungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang yang kafir belenggu-belenggu, rantai-rantai dan api yang menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnal aghlala fi anaqil ladina kafaru." Kami jadikan belenggu-belenggu berada di leher-leher orang-orang yang kafir. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzil aghlalu fi anaqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun." Ketika belenggu-belenggu berada di atas kepala mereka dan rantai-rantai menarik mereka ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala, yang mendidih-didih. Kemudian mereka di dalam neraka jahanam dipanggang dan dibakar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuduhu fagullu, thumma al-jahima sallu, thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku." Ambillah anak manusia ini berada dalam neraka jahanam. Ambillah dia. Kemudian ikatlah dia dengan rantai. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Di dalam belenggu-belenggu yang jauhnya sepanjang 70 hasta, kalian masukkan dia di dalamnya. Apakah neraka jahanam siksaannya sampai di sini saja? Demi Allah, di dalamnya terdapat berbagai musibah dan petaka, berbagai kehancuran,
berbagai kengerian yang membuat kulit-kulit itu bergetar. Membuat hati-hati itu takut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Harith bin Juzu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fin nari hayyatun ka'amthali a'nakil bukht talsa'u ihdahunna al-las'ata fayajidu harraha 70 kharifa." Sesungguhnya di dalam neraka ada ular-ular. Di dalam neraka ada ular-ular. Besarnya seperti kepala unta. Salah satu dari ular ini mematuk satu kali patukan, maka dia akan ketemukan panas dari patukan itu selama 70 tahun. Wa inna fin nari aqarib kamthalil bighalil mukifah talsau ihdahunna al-las'ata fayajidu hamuwataha 40 sana. Sesungguhnya di dalam neraka ada kalajengking seperti bigal-bigal. Bigal ini perkawinan antara keledai dan kuda. Iya. Maka kalajengking ini salah satunya menyengat, dia dapatkan dari racunnya selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju unukun minan nari yaumal qiyamah, laha aynani tubsirani wa udhunani tasma'ani wa lisanun yantiq." Akan keluar sebuah leher pada hari kiamat. Dia memiliki 2 mata melihat, 2 telinga mendengar, lisan berbicara. Yaqulu, leher ini berkata, "Inni wukiltu bi thalatha." Saya diperintah menyiksa 3 orang. Bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Diperintah untuk menyiksa 3 orang. Yang pertama, setiap orang yang bersombong lagi keras kepala. Dan yang kedua, setiap orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang biasa menggambar. Iya. Dan ini dari musibah di masa ini. Dia ngembangkan gambar, fotografi, mengambil gambarnya, selfie atau semisal dengannya. Seakan-akan tidak ada perhitungan pada hari kiamat. Iya. Dan karena membiasakan dosa besar ini, terjadi berbagai kenistaan, kekacauan di tengah manusia. Membuat fitnah di tengah manusia. Karena kurang di dalam mengingat dahsyatnya api neraka. Iya. Maka perhatikanlah. Dan kita banyak melakukan kekeliruan di atas muka bumi ini. Banyak hal yang kita telantarkan. Banyak perkara yang kita lalaikan dalam umur kita. Iya. Penduduk negeri ini, penduduk neraka ini, orang yang berada di dalamnya bagaikan tawanan yang dibelenggu. Dinyalakan apinya dengan sangat dahsyatnya. Makanan penghuninya adalah zakum. Dan minumannya adalah air yang mendidih-didih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ayyuhad dhallunal mukadzibun." Kemudian kalian wahai orang yang tersesat lagi mendustakan, la'akiluna min syajarin min zakum. Kalian nanti akan makan di neraka jahanam dari pohon dari zakum. Apa itu zakum? Akan diterangkan. Pamali'una minhal butun. Kalian harus penuhi dari pohon berduri ini, pohon zakum ini. Ya. Tidak menghilangkan laparnya, tidak menghilangkan dahaganya, harus dia penuhi perutnya. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Sudah dia makan makanan yang sangat menyiksa ini, ditambah lagi dia makan bersama minuman dari air yang mendidih-didih. Fasyaribuna syurbal him. Bersamaan dengan itu, mereka meminumnya seperti unta yang sangat kehausan meminum. Harus dia minum, sebab dia sangat perlu minum. Tapi bersamaan dengan itu, yang masuk ke dalamnya adalah siksaan. Di atas siksaan. Waliyadzubillah. Iya. Hada nuzuluhum yaumuddin. Maka ini adalah tempat mereka tinggal yaumuddin pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratul zakum." Ini ayat di surah Saffat. Ketika diterangkan tentang sorga dan keindahannya, setelah itu diterangkan tentang neraka. Apakah sorga lebih baik sebagai tempat tinggal, ataukah pohon zakum? Disuruh berpikir kita. Pilih mana? Sorga sudah diterangkan bagaimana nikmatnya sorga itu. Sekarang perhatikan dari neraka. Kalian sendiri yang memilihnya. Memang jalan kehidupan sudah dihamparkan. Ada jalan menuju kepada sorga, ada jalan menuju kepada neraka. Semuanya sudah diterangkan dalam agama. Tidak ada yang luput. Iya. Allah Subhanahu wa taala
telah berfirman, wa hadainahun najdain. Kami telah beri hidayah kepada manusia. Dia mengenal jalan kebaikan untuk dia ikuti, dan dia kenal jalan kejelekan untuk dia hindari. Sebagaimana para rasul sudah menyampaikan seluruh kebaikan bagi umatnya untuk mereka laksanakan, dan sudah mengingatkan segala bahaya agar supaya mereka hindari. Di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Maka sudah diberikan gambaran, sisa kita yang memilihnya. Mau ke surga atau mau ke neraka? Tentukan jalanmu. Semuanya berada di tangan kita sendiri. Iya. Maka apakah surga itu lebih baik sebagai tempat tinggal ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Kami jadikan pohon zakum itu fitnah bagi orang-orang yang zalim. Allah terangkan apa itu pohon zakum. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Dia adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahanam. Perhatikan, tumbuhnya, akarnya dari mana? Dari dasar neraka jahanam, pohon zakum ini. Iya. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya bagaikan kepala-kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha. Sesungguhnya mereka harus makan dari pohon zakum tersebut. Famari'una minhal butun. Kemudian mereka harus penuhi perutnya dengan pohon itu. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian mereka setelah itu harus mencampurnya dengan air yang sangat mendidih. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna syajarataz zakum." Sesungguhnya pohon zakum ta'amul athim, makanannya orang-orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun. Seperti minyak. Perhatikan, seperti kotoran minyak, bukan minyaknya, tapi kotorannya. Seperti kotoran minyak mendidih-didih di dalam perutnya. Kaghalyil hamim, seperti air yang sangat mendidih. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Kemudian setelah itu, seretlah dia ke dasar neraka jahanam. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari siksaan berupa air yang sangat mendidih-didih. Dikatakan kepadanya, "Dzuk, sekarang hendaknya kamu rasakan. Innaka antal azizul karim." Kamu dulunya di dunia merasa dirimu yang paling terhormat, merasa dirimu yang paling mulia. Ya, karena kesombonganmu, kamu tidak mau ikut ke jalan agama. Malas dalam melakukan ibadah. Karena nikmat yang dia dapatkan seakan-akan tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Maka sekarang rasakan. Engkau adalah seorang yang dulunya merasa tinggi, merasa bagus, dan merasa mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari makanan penduduk neraka. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha gussatin wa adzaban alima. Sesungguhnya di sisi kami ada angkalan, belenggu-belenggu yang berat, wa jahiman, dan neraka jahanam yang menyala-nyala. Dan ada makanan dha gussatin, makanan yang menyumbat tenggorokan. Dia masuk bukan turun seperti kita makan. Tenggorokannya tersumbat, tersangkut di tenggorokannya, menyiksanya. Wa adzaban alima, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Dan Allah berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'." Mereka tidak memiliki makanan kecuali dari pohon dhari'. Apa itu dhari'? Pohon yang berduri. Tidak membuat mereka gemuk, tidak pula membuat mereka kenyang. Iya. Tidak pula membuat mereka kenyang. Dan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaysa lahu hahuna hamim, wala ta'amun illa min ghislin, la ya'kuluhu illa al-khati'un." Maka pada hari ini, pada hari kiamat, tidak ada bagi mereka kecuali api yang mendidih. Tidak ada makanan mereka kecuali dari ghislin. Ghislin ini darah dan nanah. Iya. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berbuat dosa. Adapun minumannya, dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "La yadukuna fiha bardan wala syaraban illa hamima wa ghassaqa." Mereka tidak pernah merasakan di dalam neraka itu adanya dingin. Tidak pernah pula merasakan minuman kecuali hamiman, air yang mendidih-didih, dan ghassaqa, air yang sangat dingin, dan dinginnya bisa menghancurkan seluruh pencernaan. Iya.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Maka mereka diberi minum dengan air yang mendidih, maka hancur seluruh isi perut mereka. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza falyaduquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj." Maka sekarang di dalam neraka jahanam hendaknya kalian merasakan air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Demikian pula siksaan yang lainnya berpasang-pasangan. Perhatikan siksaannya apa? Berpasang-pasangan, bukan sejenis saja. Sebagaimana di sorga buahnya, kebaikannya berpasang-pasangan. Demikian pula di neraka, siksaannya berpasang-pasangan, wal iyadzu billah. Dan di ayat yang lain, wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uha wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adzabun ghalidh. Mereka diberi minum dari air nanah. Iya. Kemudian mereka meminumnya dengan sangat kuat. Ya. Tapi mereka sulit untuk menelannya. Kematian mendatangi mereka dari segala penjuru, tetapi dia tidak bisa mati. Dan di belakangnya ada siksaan yang sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyastagithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa." Dan apabila mereka minta minuman, maka mereka akan diberi minum dengan kotoran minyak yang mendidih, yang membakar wajahnya, sejelek-jelek minuman dan sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Dan sejelek-jelek tempat kembali. Maka diterangkan di berbagai ayat dan hadis tentang minuman penduduk neraka ini. Adapun pakaiannya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar." Jangan sekali-sekali engkau menyangka bahwa Allah akan menyelisih janjinya terhadap para rasul. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Membalas. Hari kiamat, hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain daripada langit yang ada. Karena langit dan bumi yang kita tempati ini semuanya akan binasa di akhir zaman. Setelah hari kebangkitan, dimunculkan lagi bumi dan langit yang baru. Di atas bumi yang baru inilah pada mahsyar. Di bawah langit itulah semuanya hisab kemudian. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Setelah itu mereka pun tampak kepada Allah semuanya. Allah yang Maha Satu lagi Maha Perkasa. Maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa pada hari itu terbelenggu di dalam belenggu-belenggu. Celana-celana mereka terbuat dari timah-timah. Dan wajah-wajah mereka diliputi oleh neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid." Orang-orang yang kafir dibuatkan untuk mereka pakaian dari neraka. Dibuatkan pakaian dari neraka. Dituangkan dari atas kepalanya air yang mendidih. Kemudian dipanaskan di dalam perutnya dan kulitnya. Dan untuk mereka cakar-cakar berbuat dari besi. Dan Ibrahim At-Taimi kalau membaca ayat ini, beliau berkata, "Maha suci Allah yang menciptakan pakaian dari neraka." Subhanallah. Dialah Allah yang menciptakan pakaian dari neraka tersebut. Adapun penduduk neraka itu, bagaimana besarnya penduduk neraka? Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dirsul kafir aw nabuhu mithlu Uhud." Gigi taring orang kafir atau gigi geraham orang kafir atau gigi taringnya, kata Nabi, itu besarnya seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Wa giladu jildihi masiratu thalath. Iya. Dan tebal kulit penduduk neraka itu perjalanan 3 hari. Tebal kulitnya. Perhatikan bagaimana dahsyatnya siksaan yang mereka dapatkan. Dan juga di dalam hadits riwayat Muslim, "Inna baina mankibail kafir finnar masiratu thalathati ayyam lirraqib al-musri." Sesungguhnya antara dua bahu penduduk neraka di dalam neraka itu
seperti perjalanan 3 hari bagi penunggang kuda yang sangat cepat. Bagi penunggang kuda yang sangat cepat. Bersamaan dengan itu, mereka di dalam neraka memiliki tangisan, memiliki raungan, memiliki rintihan, dan mereka berdoa, tidak dikabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni, faminhum syaqiyyun wa sa'id, faman alladziina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq." Pada hari kiamat, setiap jiwa akan datang. Tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Adapun orang-orang yang merugi, mereka di dalam neraka itu memiliki rintihan dan memiliki raungan. Iya, memiliki raungan. Dan di dalam ayat yang lain, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un atau la yusma'un. Mereka memiliki raungan dan mereka di dalam tidak didengarkan sama sekali. Tidak didengarkan sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu min 'adabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan qala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fama lidh-dhalimin min nasir." Orang-orang kafir, untuk mereka di dalam neraka jahannam, untuk mereka neraka jahannam tidak pernah terputus. Tidak pernah menyelesaikan sehingga mereka mati. Iya. Tidak pernah diringankan siksaannya. Demikianlah kami balas setiap orang yang kafir. Mereka di dalam neraka jahannam itu meraung sejadi-jadinya. Mereka berkata, "Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Kami akan mengulangi melakukan amalan salih." Maka Allah berfirman, bukankah kami telah memberi umur kepada kalian? Tetapi sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan telah datang kepada kalian seorang Rasul memberi peringatan. Maka rasakanlah sekarang. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka perhatikan ini. Dahsyat sekali. Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Sudah agama kita peroleh. Iya. Kemudian kita telah diberi umur. Harusnya kita segera mengingat. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau terjadi siksaan, jangan sekali-sekali menjelekkan kecuali diri sendiri. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana para malaikat tidak menjawab doa mereka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka memanggil, "Wahai Malik, hendaknya Rabbmu memberikan ketentuan di tengah kami. Menghukum kami sampai mati saja." Maka kata Malik, penjaga neraka, "Sesungguhnya kalian harus tinggal dalam neraka selama-lamanya." Iya. Harus tinggal dalam neraka selama-lamanya. Dan di dalam neraka itu penduduk sorga, penduduk neraka juga berteriak ke penduduk sorga. Iya. "Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Maka penduduk neraka berteriak memanggil penduduk sorga. "Wahai penduduk sorga, tuangkanlah dari air yang kalian dapatkan atau rezeki yang diberikan kepada kalian." Maka apa jawaban penduduk sorga? Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Sungguhnya Allah telah mengharamkan dua hal tersebut untuk orang-orang yang kafir. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi tidak bisa keluar darinya. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap kali mereka ingin keluar dari kegelapan neraka jahanam, mereka dikembalikan lagi di dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan yang pedih. Dan ketahuilah bahwa orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka adalah Abu Talib. Apa itu jenis siksaannya? Diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Inna ahwan ahli an-nari adaban man lahu na'lani wa syarikan minan nar." Yugla atau yagli minhuma dimaguhu kama yagli al-mirjal. Ma yura anna ahadan ashqa minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban. Sungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang dipanaskan dua sendal dari neraka. Belum lagi kakinya masuk ke sendal itu, kepalanya sudah mendidih. Bersamaan dengan itu, dia pandang bahwa dirinya orang yang paling berat siksaannya sudah. Padahal itu adalah siksaan orang yang paling ringan. Siksaannya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka ini sebagian dari penggambaran neraka.
sepotong dari beritanya, sedikit dari kabar dan peristiwanya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW penuh penjelasan. Yang diperlukan sekarang, adakah taubat yang jujur? Adakah kembali kepada jalan Allah? Adakah kesadaran untuk menanggalkan segala hal yang dibenci oleh Allah? Bukankah sudah waktunya di tengah rahmat dan karunia Allah, di berbagai kesempatan yang telah diberikan, di berbagai kejadian dan musibah yang menjadi teguran, harusnya membuat kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak berbekal untuk kehidupan akhirat. Karena itulah mengingat akan dahsyatnya neraka. Ini dari hal yang indah di dalam kehidupan, dari perkara yang menambah keimanan seorang hamba, dan banyak sekali amalan-amalan yang dengannya menghindarkan seorang dari api neraka, menjauhkan seorang hamba dari api neraka tersebut. Akan tetapi waktu membatasi kita, sudah dekat dari waktu salat maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya ingatkan di sini dari sebagian ayat dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya rasa takut kepada Allah, dahsyatnya api neraka, bisa menggugah hati-hati kita semua, melembutkan dari kekerasan yang meliputi hati-hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang memiliki hati yang selamat, memiliki keteguhan di atas perkara, dan memiliki lisan yang selalu berzikir, memiliki diri yang selalu bersyukur kepadanya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijauhkan dari api neraka. Semoga kita semua dijauhkan dari api neraka. Semoga kita semua dijauhkan dari api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semua dan keluarga kita dari api neraka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Barangkali ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan dan saya mohon maaf untuk hal tersebut. Dan saya berterima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.